Banyak dari mereka yang rela masuk ke dalam sekte-sekte demi mendapatkan popularitas agar jalan yang ia tempuh lancar tanpa hambatan. Istilah sekte sering disematkan pada kelompok keagamaan atau organisasi yang memiliki keyakinan, praktik, atau ajaran yang menyimpang dari norma agama yang diakui. Penolakan terhadap aturan agama yang dianggap membatasi mendorong individu mencari alternatif yang selaras dengan keinginan mereka. Hal ini dapat memicu pembentukan komunitas dengan tujuan dan keyakinan serupa, terkadang mengabaikan logika dalam memilih keyakinan. Perkumpulan ini berkembang menjadi organisasi terstruktur, menarik pengikut dari berbagai penjuru dunia. Misionaris sekte merekrut anggota baru dengan menjanjikan kemudahan dan solusi atas berbagai permasalahan. Kurangnya perhatian dan pengetahuan global terhadap fenomena sekte ini mengakibatkan minimnya informasi tentang asal-usulnya. Meskipun demikian, sekte telah eksis selama berabad-abad dan terus bermunculan dalam berbagai bentuk. Sejak awal kemunculannya, sekte diselimuti kontroversial. Ritual-ritual aneh yang mengarah pada tindakan kriminal kerap dikaitkan dengan mereka. Namun, para pengikutnya selalu memberikan justifikasi atas tindakan kelompoknya. Alasan pembenaran ini dipaksakan melalui kontrol psikologi dan intimidasi bahkan kekerasan. Dalam kasus ekstrim, anggota sekte dicuci otak hingga tidak menyadari kesesatan kelompok mereka. Intimidasi dari petinggi sekte membuat pengikut bungkam dan terisolasi dari dunia luar, menciptakan ketergantungan emosional, sosial, dan finansial. Hal ini mempersulit mereka untuk keluar dari sekte meskipun mulai meragukan ajarannya. Salah satu sekte paling kontroversial adalah The Unification Church atau Gereja Penyatuan yang berasal dari Korea Selatan, didirikan oleh Sun Myung Moon pada tahun 1954. Sekte ini terkenal dengan pernikahan massal dan konsep Mesias kedua. Pengikutnya umumnya berasal dari kalangan elit, termasuk selebritis, politisi, dan pengusaha. Gereja Penyatuan memiliki pengaruh besar dalam politik dan bisnis Korea Selatan. Mantan anggota sekte menuduh Gereja Penyatuan menggunakan manipulasi psikologi untuk mengendalikan pengikutnya, melakukan praktik penggalangan dana agresif, dan memperkaya petinggi sekte. Para pengikutnya membantah tuduhan ini, menganggapnya sebagai bentuk pengorbanan saja. Moon mendirikan Gereja Penyatuan berdasarkan keyakinan dan pengalaman pribadinya. Pada usia 16 tahun, Moon mengaku mendapatkan visi dari Yesus Kristus yang menugaskannya melanjutkan misi Kristus di bumi. Moon percaya bahwa dia adalah Mesias kedua yang ditakdirkan membawa perdamaian dunia. Moon melihat dunia penuh konflik dan penderitaan. Dia meyakini bahwa Gereja Penyatuan dapat membangun dunia yang lebih damai dan harmonis dengan menyatukan kembali manusia dengan Tuhan. Moon mengembangkan prinsip penyatuan, sebuah sistem teologi yang menjelaskan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Prinsip ini menjadi dasar ajaran dan praktik Gereja Penyatuan. Beberapa pihak menduga Moon memiliki motif politik dan ekonomi, melihat hubungannya dengan politisi dan pengusaha kaya, serta praktik penggalangan dana yang kontroversial. Gereja Penyatuan memiliki perbedaan signifikan dengan agama Kristen pada umumnya yang hanya menyembah satu Tuhan. Gereja Penyatuan memuja True Parents, yakni Sun Myung Moon dan istrinya sebagai perwujudan Tuhan di bumi, yang berarti Moon mengaku sebagai jelmaan Tuhan. Konsep ini dianggap tak masuk akal meskipun didasarkan pada pengalaman spiritualnya. Awalnya, gereja ini mendapatkan dukungan dari berbagai pejabat pemerintahan Korea Selatan. Namun dengan kemunculan kontroversial yang ada, menyebabkan ketegangan dengan pemerintahan Korea Selatan. Secara kebijakan, pemerintahan Korea tidak secara resmi mendukung atau menentang The Unification Church. Alasannya karena Korea Selatan memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan agama. Pemerintah juga tidak ingin dituduh melanggar hak asasi manusia dengan melarang keberadaan gereja. Sebagai gantinya, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi aktivitas gereja, seperti melarang penggalangan dana dan pernikahan massal. Pemerintah juga telah memperingatkan masyarakat tentang potensi bahaya yang akan muncul jika tetap ingin bergabung. Meskipun demikian, masih saja ada beberapa tokoh terkenal yang diketahui pernah bergabung dengan Gereja Penyatuan. Di antaranya adalah
Frederick W. Durst, mantan anggota Kongres Amerika Serikat; Geraldine Ferraro, mantan wakil presiden wanita pertama Amerika Serikat; Harold Ford Jr., mantan senator Amerika Serikat; Chung Ju-yu, pendiri Hyundai Group, salah satu konglomerat terbesar; Shirley Temple, aktris dan penyanyi Amerika Serikat; Holly Sevigny, artis Amerika Serikat; dan terakhir, Patty Boyd, penyanyi dan gitaris terkenal di Inggris. Bergabungnya tokoh-tokoh terkenal ini dengan Gereja Penyatuan tidak berarti mereka menyetujui semua ajaran dan praktik gereja. Beberapa dari mereka mungkin hanya tertarik pada beberapa aspek sebagai fokusnya pada perdamaian dunia yang menjadi salah satu program The Unification Church. Selain The Unification Church, ada beberapa sekte sesat lainnya yang dianggap kontroversial di Korea Selatan. Yang pertama adalah GMS Galilei, adalah sekte sesat yang didirikan oleh Jeong Myung-seok di Korea Selatan pada tahun 1984. Sekte ini terkenal dengan ritual pelecehan seksual dan eksploitasi pengikutnya yang terungkap dalam dokumen Netflix In the Name of God, A Holy Betrayal. Ajaran utama GMS Galilei berpusat pada penemuan kembali Firdaus dan kebangkitan Yesus Kristus. Anggota gereja diharuskan untuk menyangkal keluarga dan teman-teman mereka dan hidup dalam komunitas yang dipimpin oleh Jeong Myung-seok. Ritual gereja termasuk upacara pembaptisan yang kejam dan pengakuan dosa yang eksplisit. GMS Galilei telah dituduh melakukan berbagai kejahatan. Jeong Myung-seok dan beberapa pemimpin gereja lainnya dilaporkan telah melakukan pelecehan seksual terhadap pengikut mereka, termasuk anak-anak di bawah umur. Anggotanya diharuskan untuk menyumbangkan semua uang dan harta benda mereka. Anggota diisolasi dari dunia luar dan dipaksa untuk mematuhi aturan yang ketat. Mantan pengikut telah melaporkan mengalami kekerasan fisik dan ancaman jika mereka mencoba meninggalkan gereja. Yang kedua adalah Ojin Onuri Church, juga dikenal sebagai Gereja Cahaya Sejati atau Gereja Ojin, adalah sekte keagamaan yang didirikan dari Korea Selatan pada tahun 1983 oleh Lee Jang-rim. Sekte ini mengklaim memiliki ajaran rahasia yang hanya bisa diakses oleh anggota elitnya dan fokus pada praktik meditasi dan penyembuhan spiritual. Mantan anggota OOC telah menuduh gereja menggunakan teknik manipulasi dan kontrol pikiran untuk merekrut dan mempertahankan pengikut. Mereka mengklaim bahwa gereja menekan anggota untuk menyumbangkan uang dan properti mereka dan mengisolasi mereka dari keluarga dan teman-teman. Ajaran OOC telah dikritik karena banyak keyakinan yang tidak biasa, seperti klaim bahwa Lee Jang-rim adalah reinkarnasi Yesus Kristus dan bahwa hanya anggota gereja yang dapat mencapai keselamatan. Kurangnya transparansi dalam keuangan menimbulkan dugaan dari mantan anggotanya yang menuduh OOC telah menggunakan dana pengikut untuk tujuan pribadi yang tidak sah. Pada tahun 2018, Lee Jang-rim dan beberapa pemimpin OOC telah ditangkap atas tuduhan penipuan dan penggelapan dana. Mereka dituduh menipu anggota gereja jutaan dolar dengan menjanjikan mereka keselamatan dan kekayaan. Munculnya sekte sesat bagaikan jamur di musim hujan. Faktor-faktor seperti krisis eksistensial, pencarian makna hidup, dan kerinduan akan komunitas menjadi celah bagi sekte untuk menjerat mangsanya. Mereka menjanjikan jawaban atas semua pertanyaan, solusi atas semua masalah, dan jalan menuju kebahagiaan sejati. Sekte sesat biasanya dipimpin oleh sosok karismatik yang didewakan oleh pengikutnya. Ajaran mereka seringkali berisikan klaim-klaim fantastis, teori konspirasi, dan interpretasi sesat terhadap teks-teks suci. Mereka mengisolasi pengikutnya dari dunia luar, memanipulasi pikiran dan emosi mereka, dan menanamkan rasa ketergantungan pada sekte. Manipulasi akal pikiran menjadi senjata utama sekte sesat. Teknik-teknik seperti cuci otak, kontrol informasi, dan pelecehan emosional digunakan untuk melumpuhkan pemikiran kritis dan menanamkan rasa takut serta kepatuhan. Pengikut didorong untuk mematuhi aturan sekte secara buta, bahkan jika itu bertentangan dengan moralitas dan hukum. Dampak sekte sesat bagi pengikutnya sangatlah destruktif. Mereka kehilangan identitas diri, mengalami trauma psikologi, dan terputus hubungan dengan keluarga dan teman. Kehidupan mereka dikendalikan oleh sekte, dan mereka dipaksa untuk menyerahkan harta benda, waktu, dan bahkan kebebasan pribadi mereka. Dalam Islam, sekte sesat dikategorikan sebagai bid'ah, yaitu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Bid'ah dianggap sebagai dosa besar karena dapat menyesatkan umat Islam dari jalan yang benar.